alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kajian rutin kita yang setiap 2 minggu sekali kita laksanakan. Harapan kita mudah-mudahan menjadi salah satu catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada 2 minggu yang lalu. Saya sudah menyampaikan tentang syarat sahnya sholat, dan sudah saya selesai kemarin kita kaji bersama, dan juga pembatal daripada wudu juga sudah saya sampaikan. Insya Allah malam hari ini saya akan mengawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini termasuk sahabat senior. Beliau meriwayatkan sekitar 1170 hadis. Berarti masuk dalam 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kalau yang pertama kan yang pertama adalah Abu Hurairah sampai 5326 hadis. Disusul oleh Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di depan Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah miftahus sholati tuhur. Miftah itu fatah. Seperti Bapak Ibu ketika mau masuk masjid kan, Allahumma ftah abwabal rahmati. Iftah itu dari fatahah, pembuka, kunci. Jadi miftahus sholati tuhur, kunci sholat itu suci. Ini yang pertama. Dan kemarin sudah saya sampaikan, Islam menggunakan kalimat tuhur, ya. Tahrimuhat takbir. Nah, kita kalau baca dalam buku-buku fikih itu diawali dengan takbir, artinya begitu. Padahal kalimat hadisnya tahrimuhat takbir, diharamkan dengan takbir. Nanti kita coba bahas kenapa menggunakan kalimat tahrim. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, sholat itu diawali dengan takbir, ya, atau awalu ditakbir wa akhiru bisalam. Sebenarnya hadisnya nggak begitu seperti itu, tapi tahrimuhat takbir, diharamkan dengan takbir. Wa tahliluhat taslim, dan dihalalkan dengan salam. Jadi yang pertama, jadi ada 3 hadis ini isinya. Pertama, kunci sholat suci. Diawalinya, ya, diharamkannya dengan takbir. Kenapa Rasulullah menggunakan kalimat tahrim, diharamkan? Ini seperti orang pergi haji, ada ihram, tahrim, ihram. Jadi kalau orang pergi haji sudah ihram, mau haji mau umroh, di mikot, baik mikot makaninya tempat maupun mikot jamaninya. Untuk ibadah haji, untuk ibadah umroh tidak ada mikot jamani. Nah, di sana niat menggunakan baju ihram. Ketika sudah niat, berarti mulai terkena larangan yang tadinya sebelum ihram boleh. Padahal perbuatan halal, karena sudah ihram.
contoh memakai minyak wangi, menggunting kuku, pakai jas misalnya, pakai peci yang berjahit. Ketika sudah ihram tidak boleh. Kalaupun lupa nanti akan kena denda. Nah, begitu pun salat. Ketika tahrimuhan takbir, bapak ibu sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka haram perbuatan yang tadi halal. Tiba-tiba mohon maaf, sebelum sholat makan, lupa kumur-kumur misalnya, makannya wudu dulu misalnya, setelah wudu makan, jadi makannya setelah wudu, ada yang nyelip nasi satu, setelah takbir membaca Al-Fatihah ditelan sama kita, batal sholatnya, ya. Kenapa? Karena padahal makanan itu sudah halal. Apa ada permen? Nah, makan aja. Padahal permen punya kita. Maka haram perbuatan yang tadinya halal ketika kita sudah memulai takbir. Makanya maknanya tahrimuha, diharamkan ditakbir dengan takbir. Ngomong satu harap pun batal. Ya. Kalau kita sudah takbir, ibu lagi sholat di rumah, udah baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada tukang kredit, Assalamualaikum, ibu jauh sedikit lam, cuma lam doang juga batal. Bagaimana caranya? Sedikit perkelaskan, ya, tapi jangan mengeraskannya, jangan, kalau perempuan itu jangan sampai mendayu-dayu. Allah, lo makan, ya. Itu sebagai ciri kita sedang sholat. Paham? Nah, makanya dalam Islam itu gini kan, orang bertamu juga punya etika, ya kan? Etikanya apa coba? Salam paling banyak itu berapa kali? 3. Kenapa sih? Siapa tahu orang di dalam itu lagi tidur, siapa tahu orang di dalam lagi tanggung, nggak tahu apa aja, nggak tahu. Assalamualaikum. Ya, udah dijawab tuh. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Sampai 3 kali nggak ada jawaban, maka kembalilah. Itu yang dikenal Islam. Ini kata-kata rumah orang kita gedor-gedor. Assalamualaikum. Pintu nggak kedengaran, jendelanya di belakang kali. Islam mengatakan seperti itu. Belakang nggak kedengaran juga ke dapur. Kali-kali di dapur lah. Islam etikanya nggak seperti itu. Jadi yang bertamu punya etika, kemudian orang yang di dalam pun punya etika. Maka Islam itu ngatanya seperti itu dua-duanya, bukan hanya 10 diaturnya. Kembali ke sini jangan jauh-jauh. Kalau bagaimana jadi batal nih. Kejauhan. Ya. Tahrimuhan takbir, diharamkan dengan takbir. Apapun yang tadinya halal ketika masuk ke dalam sholat, maka menjadi haram. Tadi makan sedikit pun, ucapan harap satu harap pun batal, atau cuma tapi bermakna. Pak, misalnya, Assalamualaikum, Pak, batal. Ya. Nah, maka kalimatnya Rasulullah menggunakan tahrimuha takbir. Yang pertama saya akan jelaskan takbir dulu, karena di sini kita kaji sedikit, tapi diusahakan agak sedikit mendalam. Takbir itu Allahu Akbar. Ingat kan? Lafaznya tidak boleh ada penampahan di A-nya. Ini Imam Nawawi Al-Baghdadi pernah menjelaskan seperti itu. Misalnya gini, Allah. Nah, ini menjadi A nantinya. Allah, 2 A-nya. Jadi, apakah artinya? Apakah Allah? A-nya tidak boleh dipanjangkan, harus langsung tasdid. Harus Allahu Akbar. Jadi jangan sampai Allah, A-nya panjang. Maka kalau Allah kayak takbiran apa namanya? Idul Fitri, Allahu Akbar, A-nya panjang. Apakah Allah? Apakah Allah? Ya. Akbar pun gitu, tidak boleh Akbar. Ya, jadi
maha besar. Kemudian kesalahan berikutnya selain dari sini, dari kalimat ba. Nih. Ba. Harusnya kita kan akbar. Rohnya dong, Mas. Maka yang azan nih, mohon maaf ketika 28 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruh. Nah, jadi jangan juga Allahu Akbar, Allah. Nah kalau takbir itu Allahu Akbar, Allah. Isim takbir akbar. Kemudian kalau ba-nya dipanjangkan, asalnya maha besar. Menurut Syekh Utsaimin, gurunya yang di Bogor siapa? Jawas. Mengatakan kalimat akbar kalau ditambah dengan alif, begitupun menurut Syekh Al-Buti artinya beduk. Nih. Akbar. Banyak panjangnya. Akbar. Beduk artinya. Jauh nggak? Jauh. Coba. Istighfar kita sebenarnya kalau kita paham ini. Allahu Akbar. Ini contoh. Beduk artinya Allah. Na'udzubillah subhanallah. Ya hati-hati nih. Ya. Allahu Akbar. Dari Pak itu langsung bar. Jangan sampai ada bar. Ya. Memanjangkan Allah paling panjang menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani 7 alif paling panjang. Ditakbir oleh panjang sampai 7 alif. 7 alif, satu alifnya 2 harokat. Berarti sekitar 14 harokat diperbolehkan sampai seperti itu. Maka Imam Syafi'i itu kan ketika takbir itu hati mengikuti dengan niat kita sholat. Allahu Akbar. Hati, saya niat sholat pakai 3 rakaat. Panjangnya adalah sampai 7 harokat. Tapi jangan sampai kurang dari 2 harokat. Boleh? Allahu Akbar 2 harokat. Boleh? Allahu Akbar. Boleh. Ya, mau sampai paling panjang 7 harokat. Itu menurut para ulama seperti itu. Itu cara takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram itu mulai pengharaman sesuatu yang memang tidak masuk dalam sholat. Ya. Takbiratul ihram seraya dibarengi dengan mengangkat kedua belah tangan. Mengangkat tangannya sunnah. Yang jadi rukunnya Allahu Akbar. Ini mengatakan sunnah. Ya. Allah, walaupun ada ulama yang mewajibkan, tapi mayoritas dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah. Takbiratul ihram sambil mengangkat kedua belah tangan. Nah, saya akan jelaskan ada beberapa tempat mengangkat tangan itu. Ini juga perlu. Walaupun ada orang mengangkat tangan pada tempat lain tidak membatalkan sholatnya, tapi yang disunahkan hanya pada 4 tempat. Satu pada takbiratul ihram ketika mulai. Kedua, ketika hendak ruku. Jadi setelah baca surah, angkat dulu. Ya. Angkat dulu baru kita ruku. 2 nanti. Ketiga, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. 3. Yang keempat, dari rakaat kedua setelah tasyahud naik ke rakaat ke-3, diangkat kembali. Imam Al-Bukhari sampai menyusun sebuah kitab. Beliau mengatakan demikian. Mayoritas para sahabat, saya hitung lebih dari 50 para sahabat mengangkat tangan pada 4 tempat tersebut. Jadi maka kalau ada
yang mengangkat pada rakaat ganjil, ya silakan aja. Cuma di situ hadis yang menyebutkannya lemah. Jadi saya mengumpulkan di sini sesuai dengan petunjuk para ulama. Jadi hanya 4 tempat sebetulnya. Satu pada takbiratul ihram, angkat. Kedua hendak ruku. Ketiga bangkit dari ruku. Keempat setelah tasyahud, setelah tahiyat. Berarti pada rakaat ganjil enggak diangkat. Naik ke atas langsung begini. Enggak ngangkat lagi. Jadi setelah tasyahud, setelah tahiyat. Naik kita ke atas kan? Nah, ketika naik ke atas, berarti mau berubah ke rakaat ketiga, diangkat ke kembali. Ya. Nih tempatnya. Takbiratul ihram mengawali takbir yang tadi disebut takbir intikal. Takbir intikal itu arti intikal, takbir perpindahan gerakan dari rukun ke rukun. Intikal namanya. Ya. Hanya dikecualikan ketika habis ruku. Ucapannya sami Allahu liman hamidah. Panjang pendek hamidahnya. Masih dengar sami Allahu liman hamidah. Undang-undang di rumah anaknya hamidah. Atau suami jadi imam, istrinya hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Salah hamidah pendek sama dengan tali akbar. Tidak boleh akbar. Hamidah, jadi sedikit-sedikit kita lupa. Itu tentang tempatnya. Ingat sekarang, itu yang disunahkan. Tapi itu mengangkat juga tidak membatalkan sholat, hanya nggak dapat sunnah. Kemarin secara logika saya jelaskan kalau perbedaan wajib dengan sunnah kan. Kalau wajib ya kalau makan nasi doang, sunnahnya ya lalapan segala macam. Jadi kita kurang sih nggak diamalkan. Jadi sholat kalau cuma wajib doang kita aja nasi aja makanin terus. Wajibnya, sunnah-sunnahnya dibiarin. Maka sayang-sayang jadi kita sholat enggak tangan. Sebetulnya enggak batal ya. Cuma enggak ada pahala sunnah. Kecuali enggak baca Al-Fatihah, batal. Enggak ada ruku, batal. Enggak ada sujud, batal. Enggak ada tasyahud awal, tidak batal. Orang tiba-tiba naik ke atas karena tasyahud awal sunnah ab'an. Ketika lupa, ibu bapak jangan duduk lagi ke bawah. Kalau sudah berdiri kokoh, kadang balik lagi ke bawah, nambah lagi rukunnya. Sholat udah diri ke bawah. Jadi rukunnya nambah. Lalu bagaimana? Nanti sebelum salam ganti dengan sujud syahwi. Tasyahud berarti bukan rukun. Ya. Dia sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah kalau ditinggalkan masih bisa diganti dengan sujud syahwi. Sementara sunnah hayat tidak perlu diganti dengan sujud syahwi, hanya kurang pahalanya saja. Ya, termasuk juga apabila imam ini kurang kedengaran sami Allahu liman hamidah. Ini saya buru-buru jelaskan, jadi saya ngomong kamu sedikit karena masih sering kelihatan. Jadi diintip dulu sama dia. Imam lama ya. Belum. Balik lagi. Itu ibu, bapak sudah nambah rukun, batal salatnya. Kalau sudah begini, udah diri, biarin imam sudah belakang. Kalau kita balik lagi nambah rukun. 1, 2. Emang sujud ada apa? Bagi dari sujud ada 2 kali? Nggak ada. Jadi kalau sudah tanggung, lama amat sih. Belum. Kamu salah ngomong juga. Ini yang parah balik lagi ngomong juga. Ini kadang-kadang lagi terawih begitu. Diintip sebelah. Kalau begini. Jadi, ya. Kenapa hal demikian terjadi? Karena memang, ya mungkin ya maaf ibu dulu kita kan hanya melihat penyakaan jarang belajar khusus begini. Ya bahkan ada yang paham juga kadang-kadang udah dia dari tasyahud awal tuh lupa dia naik ke atas, dia sudah berdiri, bahkan sudah Bismillahirrahmanirrahim di belakang makmum subhanallah imam goyah pendiriannya kan. Nah apa dia balik ke bawah, batal sholatnya. Kalau sudah imam berdiri begini kokoh dari tasyahud, sudah berdiri, bahkan apalagi sudah baca Al-Fatihah, sudah saja makmum ngikutin. Nanti cuma
cuma imam ingat tadi subhanallah, berarti saya tadi kagak duduk, ingetin. Nah, nanti setelah tahiyat akhir, sebelum salam, sujud syahwi. Jangan begini, jangan egois sholat tuh. Imam salat biar kita sama duduk aja. Ya. Imam sujud sampai dia kagak. Kalau saya kagak lupa sih. Soal itu lagi. Nah, jadi kita di sini saling memahami. Oh, imam salah. Kenapa sih kok ada sampai orang lupa? Wajar manusiawi. Karena ketika kita tadi dari wudhu aja, setan sudah mulai mendekat. Sesuatu yang jadi ibadah itu pasti godaannya akan semakin banyak. Ibu coba baca WA, oh anda aja apa? Tulisan kan? Tulisan. Coba ambil Al-Quran Yasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru 5 ayat. Kenapa begitu? Masuk sini iblis, setan. Kenapa sih cepat nyatet? Oh berarti baca Quran ibadah. Makanya setan nggak suka beribadah, digoda terus. Tapi ibu baca Quran atau segala macam, nggak ada setannya, malah disuruh anteng aja, khusyuk lagi. Saya bukan bingung ibu. Suaminya bilang, mah bikin kopi, mah bikin kopi. Dicor baru apa sih? Bikin kopi. Oh, nggak kedengaran. Makan yang kedengaran. Itu khusyuk namanya. Khusyuk yang kedua apa lagi? Sampai nangis. Nonton film India. Nangis. Kata suaminya apa? Enggak. Nah, itu khusyuk nggak apa-apa sih. Ya kalau suka nggak apa-apa. Ya. Nah, seperti itu. Tahrimu at-takbir. Jadi takbir itu hanya ada 4 tempat. Kemudian tadi saya bilang kalimatnya jangan sampai salah boleh benerkan. Kemudian sekarang lihat takbir itu perut daripada jari-jari ini hadapkan ke kiblat. Karena dalam sholat semuanya diusahakan menghadap kiblat. Maka ketika sujud aja kan begitu kaki kan. Kenapa? Supaya ini menghadap kiblat. Jadi mohon maaf kalau kemarin ada yang begini, ya lupa aja. Tinggal begini dong dikit, lupa dikit tuh nggak berat. Mau beli berat kaget maksudnya teman. Ini yang menurut kadang-kadang, saya mau begini sih dari dulu. Ya, bapak ibu ngajinya di mana? Ngeliat orang saya. Ya orang dari mana? Ngeliat lagi. Ya, ilmunya sekarang jadi lihatan. Nah, jelas tadi saya hadapkan. Kemudian jari-jari ini tidak terlalu dirapatkan, juga tidak terlalu dilengkapkan. Di antara itu, jadi agak renggang, seperti masuknya angin. Ya, Allah. Jadi enggak begini kan? Biasa seperti biasa. Ya. Tempatnya ada 2. Ibnu Umar setentang bahu, Malik Al-Waris setentang telinga. Jadi ada 2 sistem takbir, dua-duanya boleh, nggak usah diperselisihin. Maka dengan kita belajar seperti ilmu ini, oh ternyata begini ada dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anak Umar bin Khattab melihat Nabi setentang pundak, Malik Al-Waris setentang telinga. Jadi kalau ada sholat Allahu Akbar benar, Allahu Akbar benar, karena itu dicontohkan oleh Nabi. Allahu Akbar ini salah. Itu kagak ada yang begitu. Nah kalau yang begitu boleh membetulkan, tapi dibetulkan juga kita punya etika membetulkan. Nanti panggil sendiri, jangan di depan umum. Kalau ngebetulin orang di depan umum bukan ngebetulin, ngejatuhin. Salah. Yang bener gimana kau? Jadi cuma satu, 2 setentang telinga. Adapun masalahnya mau dekat ke sini, mau ke sini, zaman Nabi kan belum ada CCTV. Cuma mereka roai itu, saya melihat Nabi setentang pundak, menkibai, udunai setentang telinga. Mau di sini masih setentang, mau di sini setentang. Masuk begini. Jadi kira-kirakan aja lah, ya kan? Jadi 1 di sini,
supaya jangan dikolaborasi, kalau kolaborasi. Lalu saya bukan orang barat, di Belanda pernah sih kabur. Jadi gini, kalau misalnya takbir sini, ketika takbiratul ihram, nanti usahakan selaras ketika mau ruku di sini lagi. Jangan saya mau ruku di sini, Allah ruku di sini ya, biar hadisnya semuanya dipakai. Jadi nggak bagus kan nantinya. Terlalu campur. Ya kalau mau di sini, kalau mau di sini, seperti itu. Ya, jadi sekarang dengan begini, ketika ada di samping kita, seolah sih kayak ngadu ilmu. Ada biarin aja. Ya, jelas. Ya, yang ada di atas. Nah itu berarti sekarang jelas. Cara takbir, cara merenggangkannya, tempatnya mengangkat tangan sudah jelas. Tidak usah banyak-banyak dulu. Disimpan dulu. Ya. Jangan sampai tunggu hari habis hilang. Main bola malam. Sedikit-sedikit sampai ya. Paham? Paham nggak? Alhamdulillah. Segitu aja dulu dah. Satu buah hadis dari Said Al-Khudri. Kalau lupa nama sahabatnya ingat nama Sayyidi. Said Al-Khudri. Said aja dulu. Siapa sahabat yang lagi? Siapa? Sayyidi maksudnya. Itu aja. Yang meriwayatkan Imam Abu Dawud. Lupa Imam Abu Dawudnya. Oh, ingat aja Nabi Dawud. Nabi Dawud sama Sayyidi. Dari siapa? Said Al-Khudri. Lupa lagi. Siapa? Said. Nah, yang meriwayatkannya Abu Dawud. Ya, sedikit-sedikit bisa dipahami. Maaf, Sayyidi ada ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya waktu masih ada, saya jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Mulyadi. Oleh karena itu kepada jamaah Bapak Ibu yang ingin bertanya disilakan. Fatkul biasanya nanya membuka bang membuka 12 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang masalah cara wudhu dengan benar. Apakah setiap misalnya kalau ngambil air wudhu ngambil hidung ada doanya atau gimana? Tata caranya yang benar juga. Terima kasih banyak. Tata cara wudhu yang benar nanti mungkin bisa kalau sendiri mau buka lihat riwayat dari Utsman bin Affan atau dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu dua riwayat yang paling sahih di dalam wudhu. Jadi pertama Nabi itu ketika mau berwudhu itu dia menyilang-nyilangkan jarinya. Ketika ada cincin diputar, silang-silangan. Kemudian dia madmanah. Ya. Ini ada dua riwayat. Satu memang masing-masing dia kumur-sumur 3 kali. Satu lagi langsung intisok menghirup air. Ya. Jadi ada yang sekaligus sambil kumur-kumur sambil dihirup 3 kali. Ya. Itu bagian dari sunnah. Nah, kemudian kita sering menemukan di buku-buku fikih, buku kecil ada doanya. Misalnya Allahumma wajibni atau misalnya Allahumma akhiri hasanal jannah, ada doanya. Ya kan? Allahumma khfad biyadayya an ma'asi kuliha, doa ketika membasuh tangan. Itu karangan dari para ulama. Doa membasuh seperti itu. Kalau Bapak hafal mau dibaca silakan. Karena itu bagian doa. Tidak merusak wudhu. Karena Nabi hanya mencontohkan dari seperti itu. Ya. Kemudian kemarin saya jelaskan bahwa dalam wudhu itu ada yang paling penting pokok, yaitu 4 hal yang harus dibasuh sesuai dengan ayat Al-Qur'annya. Ya. Kemudian ditambah dengan niat, karena perbuatan tergantung pada niat. Yang terakhir tertib. Jadi 6. Maka kalau kita lihat buku fikih, rukun wudhu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan rambut kepala, kaki, sama tertib. Ditambah oleh Nabi menjilang-jilangkan, ditambah dengan telinga.
Kenapa telinga enggak? Kadang-kadang Nabi wudhu tuh gini, maka telinga enggak disebutkan. Jadi kadang-kadang saya buka dulu ya. Ke sini dibalikan. Nah, kadang-kadang dia masuk ke sini langsung. Satu gerakan. Ya, itu yang dicontohkan melalui Ali bin Abi Thalib. Dari depan ke belakang langsung ke telinga. Ada ibu-ibu yang nambah juga. Dipisah. Kalau dipisah jangan. Rambut kemudian pundak. Ya, itu penambahan. Kalau misalnya langsung sekaligus silakan, tapi jangan dipisah. Rambut dulu, habis rambut ini lagi. Kita malam punggungnya nambah juga. Ya. Ibadah itu tauqifi. Tauqifi ngikutin kepada petunjuk apa yang dilakukan oleh Nabi. Seperti itu. Ya. Kalau sudah Nabi tetapkan seperti itu. Jangan nambah, ini baik, ini baik, ini baik. Nanti kalau ini baik, lama-lama maghrib jadi 5 rakaat. Iya kan? Iya dong, tak 3 rakaat, kurang 4 rakaat, apa bagus kan? 5 rakaat kan? Nah, bisa begitu kan? Kok baik kok? Kan itu. Jadi kalau yang sudah rukunnya ditetapkan jangan ditambah. Kecuali kayak zikir, sholawat, itu nggak ada penetapannya. Baca Quran nggak ada penetapannya. Mau kapan aja silahkan. Mau banyak, mau hatam silahkan. Karena nggak ditetapkan batasan, ditetapkan waktunya, mau kapan aja. Tapi sholat ada batasannya. Ya, maka wudhu yang tadi seperti itu. Ya. Kalau masalah ketemu doa tadi mau diamalkan silakan. Ya. Allahumma sya'ari di asrajanan saja. Ketika mau masuk, apa namanya? Kepala boleh dibaca kalau memang kita hafal, tapi itu merupakan karya para ulama. Ya. Seperti misalnya, seperti habis doa wudhu ada menambahkan surah Inna'an Sarana. Seperti sebelum sholat ada yang baca Anas dulu. Silakan aja, itu masih dulu sholat kok. Ya.